semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga kabar adik-adik semuanya yang di rumah kabarnya sehat ya. Semoga Allah memberikan kesehatan pada kalian semuanya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, semuanya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Wafiqatul Muflihah. Biasa dipanggil Mbak Wafik boleh, Mbak Wafikoh boleh. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa PPL IIKI An-Nur Yogyakarta dan kebetulan mendapatkan tugas untuk mendampingi belajar daring untuk adik-adik yang di rumah, khususnya kelas 10 pada mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Bu Alfi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang Fathul Mekah. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih sebab terjadinya Fathul Mekah. Jadi apa sih Fathul Mekah itu? Jadi awalnya, asal mulanya Fathul Mekah itu diawali keinginan Rasulullah SAW dan pasukannya, yaitu sekitar 1.400 pasukan, hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh di kota Mekah. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan agar menyampaikan maksud kedatangan beliau bersama pasukannya kepada kafir Quraisy. Namun, apa yang terjadi? Ternyata kafir Quraisy malah tidak mempedulikannya. Mereka justru menahan Utsman bin Affan yang menjadi wakil dari pihak kaum muslimin untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Nah, mereka menahan Utsman sebagai jaminannya. Mereka pun menyebar sebuah berita bohong bahwasannya Utsman telah dibunuh oleh kafir Quraisy. Mereka kafir Quraisy menyebarkan berita tersebut kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin mendengarkan berita tersebut dan mereka bertekad akan membalas atas terbunuhnya Utsman. Akhirnya mereka berbaiat kepada Rasulullah. Mereka bersumpah setia untuk membela Allah dan Rasulnya. Mereka bertekad memerangi kaum Quraisy. Setelah itu, kaum muslimin akhirnya melakukan sumpah yang biasa disebut dengan istilah Baitur Ridwan. Nah, apa sih Baitur Ridwan? Jadi Baitur Ridwan adalah sumpah yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada Nabi Muhammad untuk selalu patuh kepada Allah dan setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya, kafir Quraisy pun merasa ketakutan. Mereka kemudian melepaskan Utsman dan mengirimkan utusan yang bernama Suhail bin Amru untuk mengadakan perdamaian dengan Rasulullah. Nah, setelah itu Rasulullah menyetujui ajakan perjanjian perdamaian tersebut dan akhirnya terbentuklah sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, Perjanjian Hudaybiyah berisi tentang gencatan senjata di antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy selama 10 tahun, sehingga semua orang merasa aman dan tiap-tiap pihak tidak boleh memerangi pihak lainnya. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah harus pulang pada tahun ini dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan bersama kaum muslimin.
Mereka diberikan jangka waktu selama 3 hari di Mekah dan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa musafir, yaitu pedang yang disarungkan. Sementara pihak Quraisy tidak boleh menghalangi dengan cara apapun. Perjanjian Hudaybiyah yang ketiga yaitu barang siapa yang ingin bergabung atau kafilah mana yang tidak bergabung dengan pihak Muhammad dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya. Dan siapa yang bergabung dengan pihak Quraisy dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya juga. Jadi kabilah manapun bebas mau memihak kepada siapa, mau masuk bagian mana, kafir Quraisy atau muslimin. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat ini agak aneh ya. Jadi gini ya, siapapun orang Quraisy yang melarikan diri ke pihak Muhammad atau ke pihak kaum muslimin tanpa izin walinya, itu dia harus dikembalikan ke pihak Quraisy. Nah, sedangkan siapapun dari pihak Muhammad yang melarikan diri ke pihak Quraisy, dia tidak boleh dikembalikan kepada pihak Muhammad. Jadi ini di sini terjadi ketidakadilan. Segi positif dari perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, dengan adanya perjanjian tidak saling menyerang selama 10 tahun. Berarti kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk melakukan dakwah ke seluruh jazirah Arab tanpa adanya gangguan dan rintangan yang menghalang-halangi. Nah, kemudian dengan diperbolehkannya kaum muslimin melakukan ibadah haji dan umrah walaupun hanya 3 hari, berarti secara tidak langsung kaum kafir Quraisy sudah mengakui adanya agama Islam dan kaum muslimin. Kemudian kafilah-kafilah yang telah lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak lagi merasa takut dihalangi ataupun diancam. Kemudian yang terakhir yaitu perjanjian keempat memberikan peluang kepada Rasulullah untuk menguji kekuatan akidah kaum muslimin. Jadi orang-orang muslim yang benar-benar kuat imannya tidak mungkin bergabung dengan kafir Quraisy. Namun apa yang terjadi? Baru 2 tahun berjalannya perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut, perjanjian yang telah mereka buat sendiri. Jadi gini ceritanya. Sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah, ada 2 bani atau 2 kabilah, yaitu Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Nah, mereka itu tidak pernah berdamai. Nah, mereka selalu bermusuhan. Nah, setelah adanya perjanjian Hudaybiyah tersebut, Bani Khuza'ah menyatakan diri masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin lainnya. Nah, ketika mendengar kabar tersebut, akhirnya Bani Bakar sangat marah. Bani Bakar mereka meminta bantuan kepada kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Akhirnya kafir Quraisy bersama Bani Bakar menyerang dan mengepung Bani Khuza'ah. Ada pihak dari kaum muslimin yang mendengar kabar tersebut kemudian melaporkan kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah mendengar kabar tersebut, Rasulullah mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Beliau menyiapkan pasukan itu paling besar dari sepanjang sejarah. Jadi sepanjang perang baru kali ini Rasulullah menyiapkan pasukan banyak. Jadi Rasulullah itu menyiapkan sekitar 10.000 pasukan yang siap maju menuju Mekah untuk membantu Bani Khuza'ah melawan kafir Quraisy. Nah, namun Rasulullah merahasiakan semuanya rencana, tetapi dari pihak kafir Quraisy berhasil mengetahui rencana tersebut.
Sebenarnya tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, jadi melainkan hanya ingin menakut-nakuti kafir Quraisy, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy agar mereka tidak melakukan kesalahan atas perjanjian yang telah disepakati. Jadi kan perjanjian yang disepakati dilarang melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, kafir Quraisy telah mendengar kabar bahwa Nabi telah mengumpulkan pasukan 10.000 yang akan mengepung Mekah. Nah, akhirnya kafir Quraisy pun merasa ketakutan karena mereka merasa mereka itu tidak bakal mampu menghadapi pasukan dari kaum muslimin. Akhirnya mereka kafir Quraisy menghentikan bala bantuan terhadap Bani Bakar, hingga akhirnya Abu Sufyan yang menjadi pemimpin dari kafir Quraisy memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Rasulullah dan mengharap agar beliau memperpanjang perjanjian yang tadi disepakati. Akan tetapi usaha Abu Sufyan tidak berhasil. Kaum muslimin telah siap membebaskan kota Mekah dan dari kafir Quraisy. Nah, jadi itu tadi tentang sejarah peristiwa Fathul Mekah. Semoga adik-adik yang di rumah bisa memahami tentang peristiwa Fathul Mekah, bisa paham dan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Nah, kemudian Mbak Wafik di sini akan memberikan tugas kepada adik-adik semuanya, yaitu berupa tentang membuat mind mapping atau peta pemikiran yang ditulis di buku tugas atau dalam lembaran kertas, kemudian difotokan, kemudian dikumpul kepada guru pengampu kalian, yaitu Bu Alfi, tentang apa sih hikmahnya dari perjanjian Hudaybiyah yang tadi disampaikan. Itu tugasnya ya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir kata, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.